mempersempit perbedaan gender itu tadi. Jadi gender itu kesenjangan antara gender laki-laki dan perempuan. Kalau kasus-kasus seperti kekerasan pada anak itu apakah masih banyak ditemui, Bu, di Ponorogo ini? banyak anak yang tidak paham dan kurang pengawasan dari orang tua. Hamil itu dia berbadan 2, dia harus Selamat pagi, sahabat podcast Dinas Sosial dan P3A Ponorogo. Kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini, kita telah bersama Ibu Kepala Bidang P3A Dinas Sosial Ponorogo, Ibu Aida. Selamat pagi, Ibu. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang santai, ngobrol santai bersama Ibu Aida. Mungkin untuk mengawali pembahasan kita, Ibu, bisa diceritakan untuk pengalaman karir atau perjalanan karir hingga bisa di posisi sekarang ini. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya nama Aida Fitriana. Saya lulusan dari Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang tahun 1993, masuknya 88. Kemudian saya honorer tahun 94 sampai tahun 2000. Jadi saya honorer cukup lama. Cukup lama ya, 6 Bu, ya? tahun. Ya, itu di dalam setiap tahunnya saya mengikuti tes CPNS. Iya, baik kabupaten maupun pusat. Betul. Ya, terus kebetulan saya di tahun 99 saya keterimanya itu yang untuk PNS yang pusat. Yang pusat. Iya, pada waktu itu saya masuknya di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Iya, karena pada waktu itu Kementerian Perikanan masih menjadi satu dengan pertanian. Terus kemudian tidak lama, kira-kira mungkin tidak sampai 1 tahun, ada perikanan itu menjadi kementerian sendiri. Jadi tahun 2000 itu kira-kira tahun 2000 itu perikanan pecah menjadi kementerian sendiri, namanya Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan pertanian tetap sampai sekarang juga tetap menjadi Kementerian Pertanian. Itu awal mula saya. Kemudian saya karena sudah otonomi, saya melimpah menjadi PNS kabupaten atau PNS daerah. Ya, itu di perikanan, betul. Juga sampai ya saya mungkin relatif tidak mengalami mutasi. Pada waktu itu saya staf, kemudian kasih pertama itu di lingkupnya Dinas Pertanian saja, walaupun tidak di perikanan, karena kebetulan pada waktu saya menjadi kasih pada tahun 2013 itu SOTK-nya perikanan itu hanya ada satu kasih atau hanya ada satu seksi. Iya, sehingga yaitu saya masih 2013 saya di peternakan, satu bidang dengan peternakan. Kemudian 2015 saya pindah ke perikanannya. Itu 2015 sampai kemudian 2017 itu ada SOTK baru lagi dari 4 bidang menjadi 6 bidang. Itu yang dipisah itu adalah peternakan dan perikanan karena memang beda kementerian. Kemudian ditambah lagi ada bidang baru namanya bidang penyuluhan. Sehingga tambah 2 bidang, peternakan dan perikanan, awalnya 1 bidang menjadi 2 bidang, kemudian ditambah penyuluhan itu jadi 6 bidang. Nah, itu saya berpisah bidang itu saya bisa menjadi kepala bidang perikanan. Yang kepala bidang peternakannya itu dari kepala bidang peternakan dan perikanan sebelumnya itu, Mas. Ya, itu 2017. Kemudian ada SOTK baru lagi. Jadi ini SOTK-nya berubah-ubah untuk perikanan.
dan pertanian mungkin. Nah, itu dijadikan satu lagi peternakan dan perikanan itu. Kembali jadi satu lagi. Iya, itu tahun 2000 berapa ya? 2020 awal Januari. Itu menjadi satu bidang lagi. Otomatis kabitnya peternakan dan kabit perikanan hanya ada satu yang diakomodir di situ, dan pada waktu itu saya masih ada di situ 2020, yang kabit peternakannya akhirnya pindah dulu. Terus kemudian 2021 bulan Desember, per 1 Desember 2021 itu saya yang pindah keluar dari pertanian, yang kabit peternakan itu kembali lagi ke peternakan dan perikanan. Iya, terus saya waktu itu pindahnya ke RSUD sebagai kabak tata usaha. Terus per 9 September itu saya mendapatkan amanah lagi ditugaskan di P3A ini per 9 September 2022. Iya, jadi mungkin karir saya itu juga tidak lancar-lancar sekali karena SOTK-nya itu juga sempit. Untuk perikanan di Ponorogo itu juga sempit. Jadi tahun 2013 saya baru menjadi kasih, 2017 baru menjadi kabit, tapi kemudian tidak lama pun saya juga harus meninggalkan perikanan, pindah ke RSUD dan sekarang di Dinsos P3A ini ya. Insya Allah di sini saya bisa menemukan suasana teman-teman itu khususnya di P3A dan juga semuanya di dalam satu dinas ini bisa guyub, bisa rukun begitu. Saya insya Allah seperti itu. Amin. Menemukan keluarga besar yang baru. Betul. Jadi sahabat podcast, memang Bu Aida itu baru dipindah tugaskan ke Dinas Sosial dan P3A Ponorogo, tapi kami yakin Ibu Aida dengan waktu yang cepat pasti bisa menyesuaikan ya Bu ya. Amin. Dengan perjalanan karir yang begitu panjang Ibu, dari tahun sekian sampai dengan sekarang, dan kemarin sempat berpindah dari instansi perikanan dan peternakan ke RSUD, kemudian sekarang ke Dinas Sosial dan P3A, itu mungkin memerlukan penyesuaian apa saja Ibu? Mungkin dulu yang ditangani kan tentang perikanan, kemudian di RSUD tentang medis, kemudian sekarang di P3A Dinas Sosial ini mungkin fokusnya ke perlindungan perempuan dan anak. Itu bagaimana untuk penyesuaiannya Ibu? Iya, untuk penyesuaiannya pasti ada dan yang pertama itu adalah penyesuaian dengan teman-teman dulu. Nanti kalau dengan teman-teman itu sudah ada chemistry seperti itu. Nah itu baru melangkah ke tugas-tugas ini. Insya Allah ini akan lebih mudah bekerja samanya dengan teman-teman itu. Dan pasti saya guru saya itu setiap pindah itu pasti banyak sekali, baik itu staf, kasih maupun yang sejajar begitu, yang ke samping, kemudian ke atas bapak pimpinan itu, itu tiba-tiba pasti saya mendapatkan guru-guru lagi yang banyak. Alhamdulillah teman-teman cukup welcome begitu kepada saya. Alhamdulillah diberi wawasan yang cukup banyak oleh teman-teman, sehingga insya Allah tidak terlalu banyak kesulitan, hanya memang harus mempelajari di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini lebih belajar lagi begitu, lebih supaya lebih cepat bisa memahami apa yang harus dilaksanakan di P3A, di bidang P3A ini. Betul. Kalau untuk bidang P3A itu Ibu, itu di dalam bidang P3A itu mungkin
tupoksi atau mungkin tugas-tugasnya itu seperti apa Ya. saja, Ibu? Ya, di P3A ini ada 3 seksi. Yang pertama itu seksi pengarus utamaan gender, itu tupoksinya adalah untuk mempersempit perbedaan gender yang mungkin sampai dengan hari ini itu masih tercipta di masyarakat. Mungkin masih, walaupun itu kita berusaha untuk mempersempit perbedaan gender itu tadi. Jadi gender itu perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Ya, itu karena itu terjadi dari mungkin sudah turun-temurun seperti itu juga. Betul. Kemudian keadilan sosial dan budaya masyarakat. Jadi seperti ini yang yang PUG itu tadi. Kemudian ada seksi lagi P2A itu perlindungan perempuan dan anak. Iya, perlindungan perempuan dan anak itu mengurusi tentang tentang kalau terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena memang perempuan dan anak itu yang paling rentan untuk mendapatkan kekerasan. Betul. Itu yang seksi yang kedua. Kemudian seksi yang ketiga itu tentang pemberdayaan perempuannya. Pemberdayaan perempuan. Jadi lebih ke bagaimana supaya perempuan itu tidak terlalu tergantung kepada, mungkin kalau sudah menikah, supaya tidak terlalu tergantung kepada suami secara ekonomi gitu. Betul. Ya. Jadi sahabat podcast, memang masih ada ditemui ya Ibu semacam kasus kesenjangan antara gender laki-laki dan perempuan, dan itu menjadi salah satu motivasi dari bidang P3A untuk mempersempit kesenjangan tersebut ya Ibu ya. Kemudian ada seksi di bidang P3A untuk melindungi, juga mengayomi perempuan juga anak, karena perempuan dan anak ini merupakan salah satu yang paling rentan mendapatkan kekerasan. Setelah dilindungi, maka akan tetap dipertimbangkan jangka panjangnya akan diberdayakan. Seperti itu. Luar biasa sekali teman-teman. Kalau kasus-kasus seperti kekerasan pada anak itu apakah masih banyak ditemui Ibu di Ponorogo ini? Masih banyak. Jadi ukuran anak itu dari usia 0 sampai 18 tahun itu yang masih kategori anak-anak. Itu seperti pencurian yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian kekerasan kepada anak-anak. Kemudian bisa kenalan di medsos, kemudian kemudian terjadi itu karena anak itu tidak tahu, itu bisa kebablasan seperti itu. Jadi banyak anak yang tidak paham dan kurang pengawasan dari orang tua, mungkin begitu. Mungkin ada orang tua yang di luar negeri mencari, itu sehingga pengawasannya hanya satu orang tua saja, atau mungkin lebih banyak diserahkan ke keluarga yang lain. Nah, itu biasanya ada kasus-kasus seperti itu. Lebih banyak kasus yang pengawasan dari orang tua memang kurang. Iya, memang kurang. Karena banyak faktor ya Ibu ya, pengawasan yang kurang terhadap anak itu mungkin orang tuanya pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah, akan tetapi di sisi lain anaknya di rumah kurang pengawasan, juga kurang kasih sayang. Kebanyakan mungkin dilimpahkan ke keluarga, mungkin kakek neneknya atau mungkin saudaranya. Padahal kadang-kadang kakek neneknya ini dari segi usia kan memang sudah lansia, jadi untuk mengawasi juga tidak bisa maksimal, mungkin seperti itu ya Bu ya. Lalu kalau sudah ditemui kasus semacam itu,
mungkin untuk penanggulangannya, untuk cara mengatasinya, untuk dari P3A itu bagaimana Ibu? Misalnya Ya, ditemui kasus seperti itu. iya, itu mereka akan membuat laporan kepada pusat pelayanan atau P2 TP2A Betul, betul. dan P2 TP2A itu kemudian koordinasi dengan bidang P3A. Kemudian kita atau dari pihak kelurahan mungkin atau pihak desa itu menjadwalkan kapan bisa untuk memediasi kasus-kasus itu seperti anak pernah ada kasus anak yang tidak boleh sekolah oleh bapaknya, bapak Betul, kandung. betul. Iya, terus kemudian ada juga kasus yang anak tiri perempuan itu sepertinya bapaknya itu agak bagaimana begitu juga ada. Itu karena ibunya sedang hamil itu jadi agak sakit terus kemudian itu ada indikasi ke situ. Itu juga kemarin dan sebagainya itu alhamdulillah selama ini dengan P2 TP2A mereka ada konselor hukum, kemudian ada konselor kesehatan atau Medis. bidan, ya, terus kemudian ada dan lain-lain, ada 6 atau 7 orang yang dari P2 TP2A itu kita bekerja sama dengan mereka untuk menangani beberapa laporan yang masuk begitu. Jadi bersama-sama Dinsos P3A bersama-sama dengan P2 TP2A memediasi kasus-kasus tersebut. Iya. Jadi sahabat podcast, di dalam bidang P3A itu juga ada yang namanya P2 Iya, P2 TP2A. P2 TP2A, teman-teman. Itu sebagai pilar atau pendamping untuk membantu tugas dari P3A. Jadi saling bersinergi ya Ibu, Iya. P3A dengan P2 TP2A. Mungkin ini Bu, dulu di Ponorogo kan pernah mendapat penghargaan layak anak, Ibu ya, dulu. Iya. Itu apakah untuk kedepannya ini masih ada target lagi untuk bisa meraih penghargaan itu lagi? Masih ada. Jadi itu Kabupaten Layak Anak ini dari Kementerian P3A itu setiap tahun ada, Mas, itu. Setiap tahun ada. Nah, ini juga tugas berat dari Dinsos P3A untuk bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan kategori yang kemarin sudah pernah diraih oleh Ponorogo, yaitu kategori nomor 2 itu Pratama, kemudian nomor 2 itu ya, Madya kalau tidak salah ya. Jadi pernah tahun 2021 itu Pratama, kemudian 2022 itu Madya meningkat menjadi Madya. Nah, ini harapannya tahun 2023 bisa meningkat lagi menjadi di atasnya itu ada kategori Nindya, kemudian di atasnya lagi ada kategori utama, terus kemudian di atasnya lagi kategorinya ya Kabupaten Layak Anak begitu. Kabupaten Layak Anak. Iya. Jadi di penghargaan itu ada tingkat-tingkatnya Ibu ya? Iya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi untuk target kedepannya masih ada target untuk meningkatkan lagi ke penghargaan yang masih di atasnya lagi. Mungkin dari Ibu Aida ada pesan dan kesan untuk masyarakat Ponorogo untuk melawan kekerasan terhadap anak agar supaya masyarakat tahu dan bersinergi bersama untuk melawan adanya kekerasan terhadap anak. Iya. Iya, kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, Mas. Ya, perempuan dan anak. Itu yang rentan itu mungkin memang kalau secara
fisik itu memang ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, itu memang ada perbedaan bahwa kodratnya itu juga membawa kodrat sendiri-sendiri. Tetapi dengan adanya meskipun adanya perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi, bukan untuk menjatuhkan salah satu. Jadi kalau tidak ada kaum perempuan, tidak mungkin sama sekali begitu. Jadi dan perempuan itu dimuliakan di dalam keyakinan kita ya Mas ya, bahwa perempuan itu dimuliakan oleh agama kita, sudah selayaknya ada pemahaman yang lebih baik di masyarakat, bukan di pemerintahan Mas, maksud saya tadi yang ada perbedaan gender itu mungkin kalau masih ada itu di masyarakat Mas. Jadi ya itu di masyarakat itu tidak saling membantu dengan pasangannya, dengan istrinya. Misalnya kalau istrinya sakit karena mungkin dia itu sedang hamil, itu mohon dipahami supaya itu fisiknya itu sudah awalnya itu sudah tidak sekuat dia. Nah, itu dengan dia hamil itu dia berbadan 2, dia harus tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang baik untuk pertumbuhan janinnya, dan juga dalam kondisi seperti itu tentunya akan lebih lemah daripada biasanya. Itu contoh kalau misalnya ada perempuan hamil kemudian malah dia menerima KDRT karena dipandang aras-arasen begitu Mas, menjadi males. Nah, itu itu mungkin anggapan yang salah karena itu ada juga itu bisa saja bahwa itu adalah bawaan dari janinnya. Iya. Pasti ada perbedaan seperti itu. Memang ada yang biasa-biasa saja Mas dalam mengandung atau hamil, itu ada yang biasa-biasa saja, tidak merasakan mual atau muntah atau pusing atau sakit, itu ada yang begitu ya alhamdulillah bisa tahes gitu ya Mas ya. Tetapi ada sebagian perempuan yang menjadi malas, menjadi aras-arasen, dia pengennya tiduran aja lah, itu supaya dipahami oleh suami. Karena kemarin ada kasus seperti itu, itu ya dikiranya itu jadi malas, iya jadi malas. Nah itu, jadi itu antara lain kasus yang ditemui kemarin seperti itu juga. Kemudian kepada anak-anak yang masih dalam masa mudah dibentuk karakternya, itu anak adalah aset bangsa, adalah masa depan bangsa, sehingga kita juga harus memberikan ruang untuk tumbuh kembangnya anak. Ya, itu supaya anak itu bisa benar-benar nantinya pada saatnya nanti bisa menjadi generasi muda yang tangguh, yang karakternya bagus, kemudian kecerdasannya bagus, sehingga siap untuk mengambil peranan nanti pada saatnya nanti dia sudah dewasa. Begitu Mas. Ya, itu. Karena kalau ya, untuk perempuan yang sedang hamil itu kan kadang-kadang ada pengaruh di psikologisnya juga, kadang jadi beda dari biasanya, sehingga berpengaruh ke mungkin kegiatan sehari-hari ya Bu ya. Betul. Jadi kalau ada kejadian semacam itu, dari pihak suami harus lebih mengerti ya Bu ya. Jangan malah mungkin dimarahi dan sebagainya, nanti kasihan, karena memang dari segi psikologis kadang ada pengaruhnya, dan itu akan berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari, sehingga mungkin yang biasanya giat bekerja jadi agak malas dan sebagainya. Itu wajar terjadi, ada banyak sekali teman-teman yang seperti itu, dan itu menjadi salah satu misi dari bidang P3A untuk melindungi ya Ibu ya, supaya perempuan dan anak terpenuhi hak-haknya, dan juga anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Seperti itu ya Bu ya. Oke, sahabat podcast Dinas Sosial, demikian tadi kita dengarkan bersama penjelasan dari Ibu Aida, khususnya untuk bidang P3A, tupoksi, demikian juga tugas yang ada di dalamnya.
Kemudian sampailah kita pada akhir episode kali ini. Terima kasih Ibu Aida untuk kesempatannya sudah mau bergabung dengan kami. Sampai jumpa di episode podcast Sahabat Dinas Sosial selanjutnya. Salam podcast Dinas Sosial.